Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelumnya gue ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Id Mubarak buat teman-teman yang punya darah tinggi dan juga kolesterol. Jangan banyak-banyak ya, tapi selamat menikmati waktu bersama keluarga. Insya Allah video ini akan tayang hari Ahad ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton kolaborasi gue di Poros Halang dengan Bang Fuad dan juga Bang Patrick. Nah, cus langsung bisa disaksikan di situ kita membahas banyak hal terkait dengan Belanda dan juga atau rekrutan pemain-pemain dari Belanda dan juga Manchester United pastinya dan juga informasi-informasi lain. Banyak keseruan di sana. Yang belum nonton langsung cus ya ke video terbaru di Poros Halang yang ada kolaborasi antara gue dan Bang Patrick dan juga Bang Fuad. Langsung aja dari The Times, kabar terbaru. Erik ten Hag ingin Manchester United untuk meningkatkan tawaran untuk mendapatkan Lisandro Martinez dan juga Anthony. Ini United dikabarkan menawar 60 juta atau mengajukan tawaran senilai 60 juta dan masih 20 juta bedanya dari valuasi Ajax kepada seorang Anthony. Artinya Ajax ini memasang harga 80 juta, Manchester United menawar 60 juta, gapnya ada 20 juta. Opini gue ringan amatiran 80 juta bagi Anthony itu mahal ya. Dari United Zone, ini diambil dari Mate Moreto. Kalau board dari Manchester United ini suka Paulo Dybala, tapi dia ini bukan prioritas bagi seorang Erik ten Hag yang mencari tipe lain, ya profil yang lain ya, tipe yang lain. Nah ini menurut gue cukup menarik nih opini gue. Sepertinya ya, 8 tahun belakangan ini, kalau manajemen itu dalam bursa transfer suka terhadap satu pemain dengan pertimbangan ABCD, mereka akan cenderung langsung ambil nih, tanpa mungkin mempertimbangkan aspek atau aspek dari manajer itu tidak jadi prioritas. Nah, kalau seandainya kabar ini betul, ini merupakan salah satu perbedaan di mana uh, board Manchester United atau manajemen dari Manchester United ini mendengarkan manajer. Artinya kalau manajer melihat atau menginginkan membangun sistem yang berbeda dengan tidak memakai pemain dengan tipe Paulo Dybala katakanlah demikian. Dan kalau seandainya manajemen memang betul menuruti walaupun manajemen suka terhadap Paulo Dybala, nah ini menurut gua sesuatu yang baru ya dan cukup menarik dinantikan. Kabar selanjutnya dari Rob Dawson ESPN, kalau Christian Eriksen ini akan menjalani tes medical ya bersama dengan Manchester United dan setelahnya pastinya akan diresmikan dan bahkan dikabarkan bisa saja bergabung di tour Manchester United di Melbourne. Kalau menurut gue sih sebenarnya gak usah gabung ya di Melbourne karena kan ini kalau menurut gue ya opini gue, karena perjalanan dari Eropa ke Australia ini kan cukup jauh. Nah, sedangkan tour dari Manchester United ini kan tidak berakhir di Melbourne. Nanti akan kembali lagi ke Eropa, ya kan ada mengunjungi beberapa negara di Eropa, termasuk Norwegia juga kalau tidak salah, dan bahkan di Old Trafford juga ada. Ya menurut gue sih daripada ikut ke Melbourne, lebih baik stay aja di Eropa, memperbaiki kondisi fisiknya, mungkin di Carrington ya. Setelahnya bergabung di tour Manchester United yang di Eropa ini menurut gue ringan amatiran karena ya supaya lebih efektif aja sih ya. Thomas Tuchel ini ya masih belum pasti terhadap pergerakan atau ya Cristiano Ronaldo yang kabarnya kan diminati oleh Chelsea. Nah ini juga cukup menarik karena Cristiano Ronaldo tentunya nanti ketika datang, kalau seandainya memang betul diambil oleh Chelsea, harganya kan mungkin kalau transfer kabarnya 13-15 juta. Mungkin dari sisi harga transfer tidak cukup tinggi, tapi gaji dari Cristiano Ronaldo ini kan cukup tinggi. Memang ada impact dari sisi bisnis pastinya, penjualan jersey, branding dan lain-lain. Ini kan melekat cukup bagus dengan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sistem. Apakah sistem Thomas Tuchel yang akan dibangun untuk musim depan ini bisa mengakomodir seorang Cristiano Ronaldo sehingga Cristiano Ronaldo yang didatangkan ini tidak dalam tanda kutip merusak
sistem atau ya formasi atau strategi yang ingin diterapkan Thomas Tuchel musim depan. Walaupun memang Chelsea membutuhkan penyerang karena kan Romelu Lukaku lepas nih. Tapi apakah Cristiano Ronaldo bisa melengkapi puzzle yang sekarang sedang dicari oleh Thomas Tuchel? Dan ini menurut gue juga harus dengan perhitungan yang matang, karena ketika seorang Cristiano Ronaldo datang, ya ini juga melihat apa yang terjadi di Manchester United musim lalu ya. Dia ini kan bukan pemain bangku cadangan begitu loh. Dan kalau seandainya dia ditaruh di bangku cadangan itu bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan masalah-masalah selanjutnya. Jadi menurut gue ya ini cukup menarik ya. Karena dikabarkan Todd Boyle tertarik untuk mengambil Cristiano Ronaldo, sudah berbicara dengan Jorge Mendes juga. Walaupun belum ada tawaran resmi ya, proposal resmi ke pihak Manchester United. Kabar lainnya adalah Kevin Kay. Kevin Kay ini adalah performer analis dari Ajax. Ini diambil oleh Erik ten Hag untuk memperkuat tim kepelatihan Manchester United. Lagi-lagi orang yang pernah bekerja dengan Erik ten Hag diambil untuk bekerja sama dengan dia di Manchester United, di staffnya ya. Ini menurut gue juga cukup menarik. Erik ten Hag nampaknya ingin menciptakan environment atau lingkungan yang ya tahu satu sama lain. Dan menurut gue ini sangat wajar. Sekali lagi Erik ten Hag bebannya cukup besar di Manchester United. Pengalaman pertama juga melatih di Liga Inggris. Dia ingin bekerja dengan orang-orang yang dia percaya, yang sudah pernah bekerja dengan dia dan tahu kalau bisa bekerja juga dengan dia. Dan menurut gue ini merupakan faktor kunci ya, bisa jadi. Pun juga pemain Tyrell Malacia walaupun tidak bekerja sama secara langsung, tapi sudah diamati jelas ya karena bermain di Feyenoord, Ajax, Eredivisie, dan juga pemain-pemain yang diincar. Christian Eriksen yang akan didatangkan juga sudah pernah ya bekerja walaupun atau ya bekerja sama lah katakanlah ya, walaupun dalam waktu singkat ketika dia memulihkan kondisi fisiknya di Ajax sebelum ke Brentford. Lisandro Martinez, Anthony, Brobbey, menurut gue ya sangat wajar karena sekali lagi tantangan atau beban ya dari seorang Erik ten Hag di Manchester United ini cukup besar, dan ini hal yang baru. Dia ingin bekerja dengan orang-orang yang bisa bekerja juga dengan dia ya. Ini kabar tentang Bryan Brobbey. Erik ten Hag ini mencoba untuk mengintervensi ya negosiasi antara Ajax yang dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Bryan Brobbey. Walaupun Bryan Brobbey juga belum memutuskan ya apakah dia akan tetap di Red Bull Leipzig ataukah akan ke Ajax seperti musim lalu dipinjamkan ya kan, kabarnya kan akan dipermanenkan ini sama Ajax, atau ke Manchester United ya. Kabarnya sudah ada kontak dengan pihak Bryan Brobbey dari Manchester United. Harga juga sudah mulai dibicarakan kabarnya 20 juta, walaupun harga Bryan Brobbey ini kalau di transfer market value-nya ya berkisar di antara 9 juta. Ajax tentunya butuh penyerang baru selepas Sebastian Aller ini cabut meninggalkan Ajax. Bryan Brobbey pastinya kalau ke Ajax waktu bermainnya akan lebih banyak ya. Ini menurut gue sih dengan amatiran dibandingkan dengan dia di Manchester United. Tapi tantangan tentu saja berbeda kalau dia berani datang ke Manchester United. Tapi bagaimana kelanjutannya ini juga cukup menarik ya. Seperti gue kabarkan sebelumnya, kalau menurut gue sih Bryan Brobbey ini musim lalu tampilannya ya lumayan lah bersama Ajax. Pilar tim nasional Belanda U21. Belum jadi, masih harus dipoles lagi, masih harus berkembang lagi. Kalau dia dijadikan tumpuan utama di lini depan Manchester United, seandainya memang betul datang, menurut gue kurang tepat ya. Tapi kalau dia dijadikan backup, nah ini menurut gue cukup bagus karena tentu saja di Manchester United dia akan berlatih dengan pemain-pemain yang berbeda. Rashford, Jadon Sancho, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, dan juga lingkungan ya kan, liga yang mungkin lebih kompetitif lagi. Ini juga merupakan sesuatu yang berbeda bagi Bryan Brobbey yang mungkin saja bagus untuk karirnya. Dari AFC Ajax, mengambil dari Fabrizio Romano, ini juga dibahas di video terbaru Fabrizio Romano yang membahas atau memberitakan kabar tentang Lisandro Martinez. Dikabarkan kalau Manchester United memang betul sudah mengajukan 50 juta euro tawaran ke Ajax, tapi belum ada agreement dengan Ajax. Erik ten Hag ini masih sangat mendorong Ajax berusaha untuk menahan pemainnya ya. Walaupun sang pemain ini nampaknya seperti juga diberitakan sebelumnya ingin cabut dari Eredivisie, ingin meninggalkan Ajax.
Di sisi lain, Arsenal yang juga berminat terhadap Lisandro Martinez ini juga masih berada di perburuan ya. Pemain belum menolak atau turn down tawaran dari Arsenal. Tapi keduanya, baik Manchester United maupun dari Arsenal, ini dari berita yang gue dapatkan juga, belum ada nih proposalnya yang diterima oleh Ajax, walaupun dua-duanya sama-sama berminat. Nah, Erik ten Hag ini menarik. Erik ten Hag ini mendorong. Artinya apa? Erik ten Hag menginginkan pemain ini. Sekarang tinggal bagaimana manajemen bisa bergerak. Bagaimana nanti sistem permainan, formasi dan lain-lain ketika Lisandro Martinez datang, ini tentu saja hal lain yang juga menarik ya. Cuman ya Erik ten Hag berminat, ini menurut gue paling penting, faktor paling penting ada di situ. Dia sudah ya mungkin memiliki visi ya tentang masalah sistem permainan, formasi dengan seorang Lisandro Martinez berada di Manchester United. Apakah itu sebagai pemain inti ataupun sebagai pemain backup ataupun apapun itulah menurut gue. Nah, ini bagaimana pergerakan manajemen John Murtough pastinya. Ini juga menarik untuk dinantikan. Sang pemain sendiri juga sudah memperlihatkan niatnya untuk cabut ya. Nah, ini segera dituntaskan sih menurut gua, mudah-mudahan ya. Ini ada kabar dari L'Equipe ya, harian olahraga di Prancis. Kalau Manchester United dikabarkan ini berminat terhadap pemain tengah Paris Saint-Germain, Leandro Paredes. Dikabarkan harganya 35 juta pounds. Yang ini dikabarkan yang membuat pembicaraan menjadi rumit. Kalau menurut gue ringan amatiran, mungkin berita ini masih sebatas rumor ya, karena gue tidak mendengar berita ini sebelumnya. Dan dengan ini pemain tengah juga ya, Leandro Paredes ini, kita tahu sekarang konsentrasi Manchester United adalah menyelesaikan proses mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Dan menurut gue ringan amatiran, ini opini gue ya, nampaknya memang fokus masih ada di Frenkie de Jong. Tapi ya kita lihat saja. Manchester United, sumber dari Manchester United mengabarkan kalau komentar dari Brentford, manajernya Brentford, Thomas Frank, kalau Christian Eriksen ini masih bisa tetap tinggal di London, artinya di Brentford ya. Ini nampaknya tidak betul, karena Manchester United sekarang ini mempersiapkan kontrak dari Christian Eriksen. Ini dikabarkan oleh Samuel Lukhurst. Ya, Christian Eriksen dikabarkan sudah here we go, walaupun sekarang sedang tahapnya adalah drafting kontrak. Jadi pihak lawyers ya, atau pengacara dari keduanya ini sedang membahas kontrak, dan tahap selanjutnya tentu saja tes fisik baru akan diresmikan, yang kabarnya bisa jadi akan terjadi dalam minggu depan. Kita nantikan. Manchester United by the way sudah berangkat kan, sudah sampai di Thailand tanpa seorang Christian Eriksen yang memang masih belum selesai. Nah, ini kabar yang menarik juga kalau Manchester United ini dikabarkan akan segera meresmikan kiper Thomas Strakosha. Ini juga kabar baru. Bagaimana pendapat gua? Ya, seperti yang gua sebutkan di video kemarin ya, 4 kiper Manchester United yang ikut ke Thailand atau ke tour Manchester United ke Thailand dan juga Australia. 2 kiper senior, Tom Heaton dan juga David De Gea. Lalu ada juga 2 kiper muda. Menurut gua sih sudah pas. Tapi gua nggak tahu apakah mungkin Erik ten Hag melihat sesuatu yang berbeda ya. Ini bisa juga. Ini dari Alex Kruk dari United Journal, dikabarkan kalau dia memberikan pendapat ya, kalau kenapa tawaran 50 juta dari Manchester United untuk seorang Lisandro Martinez yang sudah diserahkan ke Ajax ya, ini belum ada kabar apakah diterima atau ditolak, karena kabarnya Ajax ini masih menunggu pergerakan dari Arsenal. Apakah Arsenal akan menyamai atau bahkan menawar dengan angka yang lebih tinggi. Karena menurut gua, kalau gua kasih opini, karena sepertinya Ajax juga tahu Lisandro Martinez ini sudah, ya dia tidak ingin lah ya, dia sudah menunjukkan minat untuk cabut dari klub. Jadi sepertinya Ajax juga tidak akan menahan. Cuman Ajax sekarang sedang melihat tawaran mana nih yang lebih bagus, tentu saja dari sisi bisnis, dan menurut gua ini juga sangat wajar ya. Tinggal bagaimana, yaitu tadi manajemen Manchester United yang dipimpin oleh John Murtough di perburuan pemain ini bisa lebih pas, bisa lebih gesit, bisa lebih cerdik dalam mengamankan Lisandro Martinez ya. Ini adalah foto dari gua ambil dari akunnya Manchester United ya. Pemain Manchester United sudah berlatih di Bangkok, sudah sampai dan tidak pakai waktu lama beristirahat, apalagi liburan ya. Tapi mereka langsung terlibat di latihan ini. Dengan pertandingan pertama kalau tidak salah tanggal 12, kalau gua salah tolong dikoreksi ya,
menghadapi Liverpool di Bangkok. Lalu ini ada berita atau kabar soal masih ya ini berita terakhir ya, Lisandro Martinez yang gue kabarkan memang di awal banyak akan dibahas di video kali ini, yaitu adalah pendapat seorang Jaap Stam tentang seorang Lisandro Martinez. Jaap Stam tentu saja mantan pemain Ajax Amsterdam dan juga mantan pemain dari Manchester United, salah satu punggawa Manchester United ketika treble. Nah, Jaap Stam mengatakan kalau dia ini fans, ya merupakan ya dia sangat suka dengan Lisandro Martinez. Dia mengatakan kalau Lisandro Martinez ini adalah orang yang sangat fantastis, temperamennya bagus, punya winning mentality. Nah, ini penting ini ya. Dan untuk pelatih itu adalah hal yang baik ya untuk bekerja sama dengan pemain seperti itu. Jaap Stam memberikan tambahan kalau apakah harganya 50 juta atau tidak, itu tentu saja susah untuk dikatakan. Artinya apakah memang betul harganya itu harusnya 50 juta atau tidak itu kan. Uang seperti ini sangat normal, terutama di Inggris. Artinya harga tinggi bagi para pemain seperti Lisandro Martinez ini cukup normal ya. Ditambahkan oleh Jaap Stam, dia ini sangat nyaman dengan bola. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, ini juga menarik. Saya tidak bisa kurang lebih menolak atau mengatakan tidak tentang kemungkinan Erik ten Hag akan menggunakannya di sana sebagai defensive midfielder. Ini juga sangat mungkin, seperti yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya tentang Lisandro Martinez, di mana gue sangat mendukung Manchester United mendatangkan Lisandro Martinez. Salah satu faktornya adalah karena Lisandro Martinez bisa dimainkan di banyak posisi. Praktis ada 3 posisi yang Lisandro Martinez bisa bermain, selain di back tengah sebelah kiri, back kiri, dan juga gelandang bertahan. Ini menurut gue cukup bagus bagi kedalaman skuad Manchester United dan juga penambahan kualitas, khususnya di lini tengah, gelandang bertahan, dan juga pastinya lini belakang dari Manchester United. Kita saksikan saja, gue nantikan saja ya bagaimana ini perkembangan Lisandro Martinez. Sekali lagi, ringan amatiran ala gue, opini gue suka dengan Lisandro Martinez. Gue berharap Lisandro Martinez akan datang ke Manchester United. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sebelum selesai, gue ingatkan lagi yang belum nonton ya, banyak kan yang minta, wah kapan nih kolaborasi dengan Poros Halang, dengan Bang Fu, dengan Bang Patrick. Nah, ini sudah ada di video terbaru di Poros Halang ya, bisa langsung cek ke sana kolaborasi gue dengan Poros Halang, membahas tentang pemain-pemain Belanda, pelatih Belanda juga ya kan yang ada di Manchester United, dan juga hal-hal lain. Pokoknya kita seru-seruan di situ. Langsung cus ke channelnya Poros Halang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus sekeluarga. Thank you.